Halo, selamat siang anak-anak semuanya. Kali ini Pak Guru akan membahas latihan matematika tema 5 KD 3.4. Nah, kita perhatikan soalnya ya. Perintah soalnya tuliskan pecahan berdasarkan gambar yang diarsir. Nah, ini berdasarkan gambar yang diarsir. Nah, yang diarsir ada dua bagian, maka kita tulis 2 per jumlah semua potongan lingkaran ini itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 per 6. Nah, yang sebelah juga sama, yang diarsir ada 3 per jumlah semua potongannya. Semua potongannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 per 6. Ingat kembali, kalau kita lihat pembilangnya yang di atas, berarti pikirnya kayak biasa. Nah, jika angka pembilangnya kecil, maka nilai pecahannya juga kecil. Begitu juga dengan jika angka pembilangnya besar, maka nilai pecahan menjadi besar. Nah, kita kunci dulu 2 per 6. 2 dengan 3, mana yang lebih besar? Ingat, 2 apakah lebih kecil dari 3 atau 2 lebih besar dari 3? Ya, 2 itu lebih kecil dari 3. Maka kita menggunakan tanda kurang dari. Soal nomor 2 juga sama. Berarti kita tuliskan dulu potongan yang diarsir. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 per jumlah semua potongan. Ada berapa? Kita hitung ya, sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 5 per 9. Nah, yang sebelah juga sama. Kita tuliskan dulu potongannya di arsir. Ini ada 5 kotak. Maka 5 per jumlah semua potongannya ini ada 9 kotak. Berarti 5 per 9. Nah, karena 5 per 9 dengan 5 per 9 berarti nilai pecahannya sama. Tinggal tulis sama dengan. Oke, nomor 3. 3, 8 per 10 dengan 8 per 9. Berarti yang kita lihat itu adalah penyebutnya. Nah, ingat, Pak Guru sudah pernah bilang kalau kita lihat penyebutnya, semakin kecil angka penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Nah, sekarang anak-anak tinggal pikir, 10 ini lebih besar dari 9 atau lebih kecil dari 9? Ya, jawabannya lebih kecil, berarti kurang dari. Nomor 4. 6 per 9 dengan 8 per 9. Berarti yang kita lihat adalah pembilangnya yang di atas. Sama kayak sebelumnya Pak Guru bilang, jika angka pembilangnya lebih kecil, maka nilai pecahannya juga lebih kecil. Nah, kita kunci dulu 6 per 9, baru kita pikir 6 lebih kecil dari 8 atau lebih besar dari 8? Ya, lebih kecil berarti tandanya kurang dari. Nomor 5. 5 per 6 dengan 5 per 9. Ayo kita pikirkan sama-sama. 5 per 6 dengan 5 per 9 berarti yang kita lihat adalah penyebutnya. Kita kunci dulu 5 per 6-nya. Sekarang anak pikir 6 lebih besar dari 9 atau lebih kecil dari 9? Ingat ya, cara pikirnya terbalik ya. Jika angka penyebutnya kecil, maka nilai pecahannya jadi besar. Jadi 6 ini lebih besar dari 9. Maka nilai pecahan, maka perbandingannya adalah lebih dari. Oke, nomor 6. 6 juga sama, berarti kita kunci dulu 4 per 7-nya. Nah, yang dilihat adalah pembilang angka di atas, ya. 4 lebih kecil dari 2 atau lebih besar dari 2? Ya, lebih besar, maka tandanya lebih dari. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke KD 4.4. Nah, ini soal cerita, anak-anak harus biasakan membaca dulu ya. Caranya kita membaca dulu langsung ke kalimat pertanyaannya. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, Dayu, Udin, dan Edo mendapat bagian yang sama? Jadi yang makan buah apel ini itu ada
Ya, ada Siti, Lani, Dayu, Udin, dan Edo. Total ada 5 orang. Maka buah apel itu jika teman-teman membaginya, maka akan terbagi menjadi 5 potong. Nah, satu bagian itu berapa jadinya? Ya, jawabannya adalah 1/5. Oke. Sekarang nomor 2. Ibu menyediakan satu roti panjang untuk sarapan pagi. Berarti sama ya, kita selalu baca dari pertanyaannya dulu. Nah, setiap anggota keluarga akan mendapat bagian roti. Nah, ingat, di sini rotinya dipotong menjadi 8 bagian. Ya, dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian roti ini dibagi untuk siapa saja. Yang makan itu ada ayah, ibu, Lani, dan adik. Berarti total ada 4 orang. Nah, tadi ingat rotinya itu ada 8 potong. Kalau dimakan 4 orang, berarti satu orang dapat berapa? Ya, berarti satu orang makan 2. Nah, berarti 2/8. Oke, per 8 berarti per dari jumlah semua roti yang sudah dipotong ya. Karena dipotong 8 bagian, berarti per 8. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Nah, ini juga nomor 3 ini kita baca dulu dari pertanyaannya yuk. Dari satu buah jeruk, Benny, Edo, dan Edi akan mendapat berapa bagian? Berarti yang makan buah jeruk ini ada 3 orang, yaitu ada Benny, Edo, dan Edi. Berarti satu buah jeruk ini berarti akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, satu orang dapat berapa? Ya, jadi 1/3. Ya. Sekarang nomor 4. Sama, kita baca dari pertanyaannya dulu. Berapa bagiankah kue yang didapat satu orang? Nah, baru kita lihat. Lani ternyata bawa kue bulan. Kemudian Lani membaginya untuk 10 orang. Nah, berarti kuenya akan dipotong menjadi 10. Karena dibagi untuk 10 orang. Berarti jawabannya adalah 1/10. Ya. Nomor 5. Andi sedang berulang tahun. Oke, maaf. Berarti kita ada pertanyaannya lagi ya. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Berarti kan Andi sedang berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak untuk temannya. Nah, satu loyang ini akan dia potong menjadi untuk 7 orang. Nah, berarti satu orang makan berapa bagian? Berarti jawabannya adalah 1/7. Ya. Oke. Nah, ini soal untuk KD 4.4. Oke, kita lanjut ya ke soal KD 3.5. Nah, soal nomor 3 ini berarti kita sama dulu, tentukan pecahannya dulu untuk daerah yang diarsir ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 per. Nah, ini semua ada berapa kotak? Hitunglah. Ya, total ada 20 kotak. Jadi 9/20. Hati-hati ya waktu menghitung. Nah, tambah di sini yang diarsir ada 3, berarti 3/20. Berarti 9 tambah 3 itu adalah 12/20. Jadi, kita gabungkan. Sekarang anak-anak tinggal menggabungkan gambar yang pertama ini karena tambah dengan gambar yang kedua ini. Nah, kita arsir dulu yang pertama. Ya. Gambar yang pertama kan seperti ini. Kita lihat gambar pertama seperti ini. Berarti kita buat dulu arsirnya seperti ini. Nanti anak-anak diarsir ya, Pak Guru cuma tandai kotaknya. Nah, berarti sudah seperti gambar pertama ya. Sekarang tinggal tambahkan yang kotak ketiga, kotak kedua. Kotak kedua kan ada di sini. Ya. Nah, berarti kita samakan. Jadi yang Pak Guru tandai titik merah ini berarti anak-anak arsir ya. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2 juga sama, kita hitung dulu kotak yang diarsir. Merah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, Pak Guru pakai warna lain saja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 per, iya, 11 per semua kotaknya. Nah, semua ada 15. Berarti 11 per 15. Ini ada 3 yang diarsir, berarti 3 per 15. Nah, Nana tinggal hitung 11 kurangi 3. 11 kurangi 3 itu adalah 8. 8 per 15. Nah, kita tinggal kurangi gambar pertama ini, kurangi dengan gambar yang kedua. Nah, yang kedua kan arsirnya di sebelah sini, berarti di sebelah sininya hilang. Nah, tinggal kita berarti arsirnya berarti gambar yang ini, kotak ini, ini, sama yang paling bawah 1, 2, 3. Nah, total ada 8 kotak yang diarsir. Jadi hati-hati ya. Pokoknya perbandingan antara gambar pertama dengan gambar kedua harus teliti waktu mengarsir ya. Oke, sekarang nomor 3. Nah, ini gampang. Berarti tinggal 9 tambah 3 per 15 sama dengan 9 tambah 3 berapa? Ya, 12. Berarti 12 per 15. Nomor 4 juga sama, berarti 6 ditambah 5 ditambah 2 per 18. 6 tambah 5 11. 11 tambah 2 13. Berarti 13 per 18 ya. Oke, nomor 5. 7 berarti kurangi 2 per 8. Berarti 7 kurang 2 berapa? 5 per 8 ya. Nah, ini juga sama. Tadi tulis dulu 17 kurangi 6. Caranya harus tulis ya. Per 19. 17 kurang 6. Ya, 11. Berarti per 19. Kita lanjutkan ke soal KD 4.5 tentang soal cerita ya. Nah, hati-hati membaca soal cerita, selalu dimulai kalimat pertanyaan dulu. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Nah, kita lihat dulu, roti ini dipotong berapa bagian? Nah, rotinya dipotong menjadi 8 bagian. Nah, ibu makan 3, kemudian ayah makan 4. Pertanyaannya itu dimulai dari kata ayah. Nah, berarti kita cari dulu pecahannya ayah. Ayah makan 4, berarti 4 per, ulangi dulu, sorry. Ya, karena dimulai dari ayah, berarti ayah harus ditulis duluan. Berarti 4 per, kan dipotong 8 bagian, berarti 4 per 8. Tambah, ya. Nah, ditambah yang ibu, kan ini ayah dan ibu, berarti ibu sekarang, ibu makan 3, berarti 3 per 8. Di jawabannya 4 tambah 3 7, berarti 7 per 8. Nah, tinggal tuliskan jadinya. Jadi, roti yang dimakan ayah dan ibu adalah 7 per 8 bagian. Pak Guru ulangi ya. Jadi, roti yang dimakan ayah dan ibu adalah 7 per 8 bagian. Oke, nomor 2. Kita baca dari soal pertanyaannya dulu ya. Berapa kilogram jumlah tepung ibu sekarang? Nah, ada kata jumlah, berarti ini sudah pasti ditambah. Nah, ibu memiliki 2 per 6, berarti 2 per 6 dulu ya. Kemudian ibu memberi lagi 3 per 6, berarti 3 ditambah 3 per 6. Nah, pulang dari kantor ayah membawakan lagi, ternyata ayah bawa pulang lagi 1 per 6, berarti ditambah juga. Jadi 2 tambah 3 5, 5 tambah 1 6, berarti 6 per 6. Nah, tinggal buat jadinya nih. Jadi jumlah tepung ibu sekarang adalah 6 per 6 kilogram. Sekali lagi ya. Jadi
Jumlah tepung ibu sekarang adalah 6/6 kilogram. Oke. Sekarang nomor 3. Ayah membagikan beberapa buku kepada Rina dan Sinta. Hati-hati ya, kita baca pertanyaannya dulu yuk. Buku siapa yang jumlahnya paling banyak? Buku siapa yang paling banyak? Kita lihat dulu, Rina 3/6, Sinta 2/6. Kita bandingkan 2/6 dengan 3/6, mana lebih besar? Ya, berarti 3/6 ya, lebih besar ya. 3/6 tuh milik siapa? 3/6 ini tuh milik dari Rina. Berarti yang lebih banyak itu punya Rina. Jadi teman-teman tinggal buat jadinya. Jadi buku Rina yang jumlahnya paling banyak. Jadi buku Rina yang jumlahnya paling banyak. Nomor 4. Dayu membawa bekal 10 batang coklat. Dayu telah memakan 4 batang coklat. Pertanyaannya, berapa bagian coklat yang masih tersisa? Ada kata tersisa, berarti dengan cara dikurang. Kalau kuenya belum dimakan, berarti dia masih ada 10 potong. Kalau masih utuh, kita tinggal tuliskan 10/10. Karena dipotong jadi 10 batang coklat, berarti tinggal tulis aja 10/10 ya. Kurang, yang dimakan ada 4. Berarti 4 dikurangi 4/10. Teman-teman tinggal kurang. 10 kurang 4 berapa? Yaitu 6. Berarti 6/10. Jadi coklat yang masih tersisa adalah 6/10 bagian. Jadi coklat yang masih tersisa adalah 6/10 bagian. Oke. Sampai di sini, selamat belajar ya. Persiapkan diri dengan baik supaya nanti ulangan lancar dalam menjawab soalnya. See you.